الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ar-Ra'du awal game. Kita baca dulu bareng-bareng. Halaman 249. 249 Alif Lam Mim Ra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqq walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn isnayn yughshil laylan nahar inna fi dhalika la ayatin liqaumin
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها khalidun. Satu-satu Bapak. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qablal hasanati wa qad khalat min qablihimul masulat wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih innama anta mundirun innama anta mundirun walikulli qaumin had Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tasdad wa kullu syai'in indahu bi'iqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layl wa man huwa mustakhfin bil-layli wa sariqun bin-nahar lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada allahu biqaumin su'an fala maradda lahu
wa ma lahum min dunihi min wal. Sudah perhatikan. Lahu mu'aqibatun ayat 11 nggih, surat Ar-Ra'd. Ini patut kita renungkan. Lahu baginya, bagi manusia maksudnya nggih. Mu'aqibat, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti manusia bergiliran gitu. Namanya malaikat mu'aqibat. Min baini yadaihi, min baini yadaihi niku di depan, maksudnya ada di antara dua tangan itu maksudnya gitu. Artinya kelihatan iso didelok niku bahasa Arabe min baini yadaihi. Pokoknya nanti min baini yadaihi niku maksudnya bisa dilihat di depan mata atau kelihatan atau di depan gitu bisa begitu. Wa min khalfihi, dan dari belakang atau di belakang. Khalfin itu belakang. Jadi bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengikuti selalu bergiliran di depan dan di belakang. Ya. Yahfazuna mereka menjaga, hafidho yahfadhu niku menjaga. Hafidho juga berarti menghafal. Maka orang yang hafal namanya hafiz ya. Kemudian juga al-hafiz orang yang menjaga itu juga. Menghafal bisa berarti menjaga apa yang sudah diingat gitu ya. Itu namanya hafiz. Jadi ingatannya terjaga. Berarti apa? Apal gitu kan. Nggih. Maca kulhu eling kabeh ayat 1 kalau sampai ayat terakhir. Nah, niku mari maca eling terus dijogo jenenge apal. Niku hafiz. Ya. Yang fadunahu mereka menjaga hunya min amrillah, dari perintah Allah, atas perintah Allah ya, maksudnya atas perintah Allah. Jadi setiap hari itu kita dijaga oleh malaikat mu'aqibah yang menjaga kita baik di depan ataupun di belakang. Otomatis kita akan selamat gimana ya. Jadi mereka mendapatkan perintah dari Allah untuk menjaga kita. Menjaga dari apa? Ya, ditafsirkan menjaga dari gangguan setan, gangguan jin, gangguan makhluk-makhluk yang memungkinkan kita akan terjerumus ya. Inna sesungguhnya Allah la yughayyiru, la tidak yughayyiru merubah ma apa yang biqaumin pada suatu kaum, apa yang ada pada suatu kaum. Allah tidak merubah kondisi itu ya terhadap suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru mereka merubah ma apa yang bi anfusihim ada pada diri mereka sendiri ya. Jadi Allah menetapkan itu terjadi pada seseorang dan tidak merubahnya ya. Tidak merubah keadaan itu sampai mereka sendiri ya yang merubahnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kita yang sudah dijaga oleh malaikat itu tentunya akan terjaga dari segala keburukan, dan itu akan terjadi selamanya selama kita tidak mau
tidak merubahnya sendiri. Ya, bagaimana orang itu jadi merubah kondisi itu, yaitu ketika orang itu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di antaranya dengan cara berbuat maksiat. Nah, kalau maksiat akhirnya malaikat lapo aku kok melindungi wong maksiat gitu ya. Jadi orang yang terjaga maka dia akan terlindungi dari maksiat. Ketika seseorang mementingkan nafsunya, maka malaikat tidak mau menjaga lagi. Ya, di sini ketika orang bisa mengendalikan nafsunya, maka urusan dengan jin, urusan dengan setan akan dijaga. Tapi kalau orang tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka urusan dengan jin juga tidak dijaga oleh malaikat. Jadi ada di sini yang penting adalah bagaimana kita menguatkan diri untuk selalu berdekatan, selalu ingat kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu dari diri, ya. Makanya ketika orang itu mengikuti hawa nafsu, maka biasanya setan mengikuti. Ya, kenapa kok begitu? Karena malaikatnya tidak menjaga. Ya, maka diawali dari diri sendiri, dan itu manusia pasti merasa apa yang dikerjakan itu melanggar, apa yang dilakukan itu tidak diperkenankan oleh Allah. Itu manusia itu selalu menyadari, hanya karena dia ada kepentingan. Nah, kepentingan itulah yang disebut dengan hawa nafsu, ya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Ketika Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tidak ada yang menghalangi. Jadi ketika manusia sudah tidak mau mengikuti ajarannya Allah, maka dibiarkan oleh Allah. Ketika itulah tidak ada penolong baginya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak ada baginya, bagi mereka, min dunihi selain Allah, min walin dari wali, penolong. Ya, hanya orang yang ingat kepada Allah, yang selalu menyadari bahwa Allah akan menolong kita, maka akan selalu ditolong oleh Allah. Tapi orang yang sudah jauh dengan Allah, tidak ingat Allah, tidak merasa bahwa Allah itu akan menolong kita, maka juga akan ditinggalkan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini satu ayat yang menyampaikan bahwa Allah itu mengutus dua malaikat untuk menjaga kita di depan dan di belakang, dan itu akan terjadi terus sampai akhir hayat, ketika orang itu tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, atau dalam bahasa lain, orang itu tidak durhaka. Ya, dan bagi Allah menjaga seorang manusia tidaklah sulit. Tapi kalau dia sudah tidak menghendaki untuk dijaga, maka tidak akan ada lagi yang bisa menolong dia. Huwallazi yurikumul barqa, dan seterusnya, itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu mampu, ya, maha kuasa, bisa menciptakan petir guntur, ya, yang menimbulkan rasa
takut. Wa tama'an dan juga ada harapan. Wa insya'aha basikol dan juga menciptakan mendung yang mengandung air. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku maha kuasa, berkuasa menentukan apapun siapapun dengan kehendaknya. Dan Allah itu punya banyak tentara, yaitu malaikat yang mampu menjaga setiap hambanya, setiap manusia atas perintahnya, yang bisa membuat dia selamat hidup di dunia dan akhirnya bisa bahagia di akhirat. Makanya mari kita berupaya untuk selalu ingat, ya ingat dalam bahasa Arab niku napa jenenge? Ingat itu zikir, ya. Jadi zikir sesungguhnya bukan hanya melafazkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, tapi hati ini menetapkan Allah selalu ada dan melihat kita semua. Itu diantaranya hakikat zikir, ya. Muni Allah akbar tapi berbuat tidak baik, ya, itu berarti tidak zikir sesungguhnya, ya. Orang zikir ingat Allah dan menghindarkan diri dari maksiat, apalagi berbuat zalim kepada sesama. Itu diantaranya orang yang berbuat zalim itu yang jelas tidak ingat kepada Allah, berarti tidak zikir meskipun mulutnya mengucapkan lafaz zikir, hakikatnya tidak ingat Allah. Nah, hanya ingat lafaznya saja. Karena orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia berarti dia tidak cinta kepada Allah. Orang yang cinta Allah, dia akan mencintai miliknya Allah. Manusia itu miliknya siapa? Milik Allah. Kita kalau senang dengan seseorang, maka pasti akan menyenangi dan menjaga miliknya. Gimana? Kita punya anak, anak kita cintai. Anak itu punya sesuatu, kemudian dicuri orang, dia tidak akan rela. Anak punya orang tua, orang tuanya punya sesuatu, kemudian dicuri orang, dicelakai orang, dirusak orang, maka dia juga tidak akan rela. Demikian juga Allah. Allah itu menciptakan segala-galanya dan segala-galanya itu adalah miliknya Allah. Orang yang tidak rela miliknya Allah itu dirusak, maka dia berarti cinta kepada Allah. Ngomongnya cinta tapi membiarkan miliknya Allah dirusak, apalagi merusak milik Allah yang lain, berarti dia hakikatnya tidak cinta kepada Allah. Makanya menzalimi sesama itu bukti masih belum cinta kepada Allah. Allah tidak suka. Dengan begitu maka berarti Allah akan membiarkan dia dalam kesesatan, dalam kesengsaraan. Demikian, okay? Allahu a'lam. Baik. Kantos lanjut. Ta'awudz bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunsi'us sahabat basqal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati min wa yursilus sawa'iqa wa yursilus sawasiqa sawa'iqa fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa
haqqa. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi illa kabasiti kaffaihi ilal liyablugha fahuwa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhahu wa dhilaluhum bil uduwi wal asal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lanjutkan das. Marrabbus samawati wal ard Qulillah Qul afattakhudtum min dunihi ala yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu kama khalqihi wa tasaba'al khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli shay'in shay'in wa huwa wahidul qahhar anzala minas samaa'i ma'an fasalat sailu zabadar rabia wa min misluh kadzalika yadribullahu wal batil fa amma zabatu fayat fayadhabu jibaa wa amma ma yanfa'un nasa wa fayam kusufil Oke, kantas guys. Lilladzina istajabu li Rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu tadawbi ulaika lahum su'ul hisab wa ma lanjut nggak boleh berhenti ulaika lahum
hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu wa man kaman huwa a'ma innama yatadakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna pakai yanquduna misaq walladzina yasiluna ma amarallahu bihi yusala wa yakhshawna rabbahum rabbahum wa yakhafuna su'al hisab bagus kantas walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma raja'nahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adni yadkhulunaha wa wa man salaka min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad ladina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amarallah wa yaqta'una ma amarallahu bihi yusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum Bagus, lanjut atas. Allahu Sutuh rizq liman yasha'u wa yaqdir wa farikhu fil hayati dunya wa mal hayatud dunya bil akhirati illa mata wa yaqulul ladina kafaru laula unjila alai ayatum mir rabbi Qul inna allaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab allazina amanu wa ma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala
ma'innul qulub alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatluwa alaihimul lati auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman kul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Geus entes walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu aw qut qutti'at bihil ardu aw au kullima bihil mauta falillahil amru jami'a falam afalam yai asil lazina amanu allau yasha nasa jami'a wa la yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun au tahullu tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad walaqadis zi'abi rusulim min qablika fa amlaitu lilladzina kafaru summa akhadtuhum fa kaifa kana iqab afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi suraka kul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bizahirim bizahirim minal qaul Faljina lilladzina kafaru makruhum wa suddu anis sabil wa may yudlilillahu fama lahu min had. Sambung di atas. Lahum adabun fil hayatid dunya wal adabul akhirati asyaqqa wa ma lahum minallahi min waq masalul jannatil lati uidal muttaqun ya tajri min
tihal anhar ukuluha daimun wa zilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirinan nar walladina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika wa minal ahzabi man yunkiru ba'dah Kul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya waladin tabata ahwa'ahum ba'dama ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala waq. Sambung terus. Macamnya pun penak-penak. Alhamdulillah. Ya nek ketinggalan siji loro dengung niku nggih pancen iki. Gawane wong niku lali. Gawane wong niku lali kan salah niku gawane nggih. Nah ini perlu dulur sing gelem ngelingno ngene awak dhewe niku. Nggih, gawane bayi, kawan bayet nggih. Makanya kita itu hidup butuh orang lain, butuh saudara. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Ya, jadi wong pinter mesti sih untuk bisa salah. Tetap ada yang harus ingatkan. Kita kadang digatekno wong tambah muring-muring nggih. Sini niku mboten nggih. Dilemu tambah muring. Wis nyala-nyalano wong. Iki pancene gawane wong niku salah. Lah wong nyalon niku sakjane sak penting niku benerno nggih, dielingno salahe cek bener. Tapi kadang-kala salah paham nggih. Salah paham. Tapi salah paham niku mboten napa-napa. Ngerti nek salah mari ngono paham. Gitu. Ngerti nek salah akhirnya paham gitu. Ayat 35 gitu. Kalau kita renungkan sebagian ayat-ayat masalul jannatil lati wa idal muttaqun, perumpamaan gambaran Allah maringi gambaran al jannatu surga allati yang wa ida dijanjikan al muttaquna orang-orang yang bertakwa, dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Gimana perumpamaannya? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Ukuluha daimun, makanan mengalir setiap hari. Wadilluha, demikian juga naungan. Jadi tidak pernah kepanasan, panganan cepat, medah enak. Ya, jadi nggak pernah kelaparan, nggak pernah kepanasan, nggak pernah kecapean. Itu gambaran nanti surga. Dan tilka uqbal ladzina taqaw, tilka hal itu uqbal akibat atau akhir dari orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin nar, adapun akhir dari orang yang kafir adalah neraka. Walladzina atainahumul kitaba ya'rifuna bima unzila ilaika wa azabun ba'd.
dan orang-orang yang kami datangkan kepada mereka, kami berikan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran. Yafrahuna, mereka bergembira, ya, bima unzila dengan apa yang diturunkan ilaika kepada Muhammad, wa minal ahzabi, dan ada di antara golongan-golongan al-ahzab mayungkil ba'da, orang yang mengingkari sebagiannya. Jadi ada orang yang bahagia, senang dengan diturunkannya kitab, yaitu Al-Quran, dan juga adanya percaya dengan adanya kitab-kitab yang terdahulu. Tapi sebagian juga ada orang yang mengingkari sebagian dari Alkitab, itu yang tidak boleh. Jadi nek Quran ngomongi enak-enak gelem, tapi nek ngomong singkat penak-penak ora gelem, nah, itu nggak boleh. Jadi sorone perintah Gusti Allah ya harus dilaksanakan. Kemudian janjinya Allah juga harus diikuti, ya. Janjinya Allah itu juga diterima, perintahnya Allah juga dilaksanakan. Aduh nerima janji atau janji di surga seneng, tapi di konsolat alasan niku pengaji bukan. Padahal di sini disebutkan orang-orang yang bahagia ketika diberikan Al-Quran. Orang bahagia apa? Nggih? Iya, dibaca, diusaha, disayang itu dibaca dengan benar, gimana? Diperlakukan dengan benar itu diantaranya membacanya dengan baik dan benar. Itu Quran itu juga ciptaan kalamnya Allah. Kalau kalamnya Allah itu kita hargai, kita hormati, maka akan merasa senang gitu. Nanti bisa bersaksi di hadapan Allah Quran itu bahwa seseorang sudah memuliakannya, maka itu akan menjadi pembela, ya. Kul, katakanlah, innama umirtu an a'budallaha wa asyhadu bihi. Ya, di antaranya isinya Quran adalah disuruh mengatakan bahwa aku diperintah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, menyekutukan dengan yang lain. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ya, kepadanya kami dipanggil dan kepadanya kami kembali. Wakadzalika anzalnahu Arabiyyah wa litabatahu ba'da ma ja'a alimi malakum wali wa awal. Dan jika wakadzalika demikianlah kami turunkan kepadanya, kami turunkan Al-Quran hukman Arabiyyan, hukum yang berbahasa Arab, ya. Jadi berbahasa Arab, bahasanya Arab, tapi diturunkan untuk seluruh alam, seluruh manusia, karena bahasa Arab itu mudah dipelajari. Justru mudah, wangel. Maksudnya yang mudah-mudahnya itu tetap harus ada usaha untuk kita bisa. Jadi ya tidak mudah, maksudnya moro-moro pinter, enggak. Tetap harus ada. Kenapa kok dikatakan mudah? Bahasa Arab itu peraturannya itu tidak apa istilahnya, tegas, banyak bisa maknanya itu kuat. Jadi ketika saya mengatakan qabil itu, maka artinya ya saya menerima. Nah, di situ satu kata itu sudah punya makna dan sulit untuk diselewengkan maknanya. Sulit untuk pendengaran cara Indonesia ini diselewengkan, diputar balikkan maknanya. Itu bahasa Arab. Itu kali bahasa lain. Bahasa lain itu masih penafsirannya itu banyak rancu, ya. Misalnya begini, kalau bahasa Jawa, bahasa Arab itu
aqtulu ini bu, akulu misalnya, itu artinya saya makan. Akulu saya makan. Sing banyak maling ngeten nggih. Ketika ada satu kata diucapkan, maka maksudnya itu sudah terkandung di situ begini. Misalnya akalat dia makan. Nah, di situ sudah ada kepastian yang makan itu siapa, gitu. Tapi nek teng Indonesia niku lah makan sapa sing mangan ya makan, nggih. Nek sing makan niku wong wedok teng Jawa, teng Arab niku ditambahi tak mati akalat dia makan. Sing makan wong wedok. Lah nek wong Jawa mangan masih wong wedok mangan ya mangan, wong akeh mangan ya mangan. Nek bahasa ku mboten. Nek sing mangan wong akeh munine akalu. Nek sing mangan wong siji akala. Nek sing mangan wong wedok siji akalat. Nek sing mangan aku akaltu. Niku teng bahasa Arab. Jadi ketika kita sudah tahu bahasa Arab, maka kita mudah memaknainya. Syaratnya kudu iso, kudu ero gitu. Tapi teng bahasa Indonesia niku nggih wong masih wong siji sing mangan ya mangan. Wong loro mangan ya mangan. Misale Amir karo Hasan mangan ya Amir Hasan mangan. Nek teng Arab mboten Amir Hasan akala ngeten. Nggih. Dua orang gitu. Nek sing mangan wong akeh al muslimuna akalu gitu. Jadi kalau di situ yang disebutkan akalu itu sudah memiliki makna yang makan orang banyak. Jadi itulah bahasa Arab. Jadi ketika disebutkan satu kata, maka maknanya sulit diselewengkan karena di situ sudah mengandung pelakunya, bahkan kadang-kala juga ada objek yang dilakukan. Itu diantaranya Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, hikmahnya karena bahasa Arab itu bahasa yang kuat, yang pemaknaannya itu sulit diselewengkan. Tapi ya bagaimanapun kalau orang itu hatinya nggak baik juga suka menyelewengkan ayat juga itu ada. Jadi orang yang bahagia dengan diberikannya Al-Quran, maka dia diantara orang yang nantinya mendapatkan janji surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya, isinya kitab-kitab baik Al-Quran itu sebelumnya adalah umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi. Aku diutus Allah untuk beribadah dan tidak menyekutukan dia. Ilaihi ad'u wa ilaihi ya, kepadanya saya dipanggil dan kepadanya kami akan kembali. Hanya kepadanya ya aku berdoa nih. Ad'u itu bukan ad'u. Kepadanya aku meminta dan kepadanya tempat kembali. Jadi hanya kepada Allah kita meminta, tidak menyandarkan kepada orang lain, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Ad'u ad'u saya kembali. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan, dan demikianlah kami turunkan Al-Quran sebagai hukum yang berbahasa Arab atau peraturan yang berbahasa Arab. Wala in taba'tahwa'ahum ba'da maja'ul ilmi malakum wali. Kalau kamu mengikuti kemauan mereka orang-orang kafir setelah kamu berikan Al-Quran, maka tidak ada lagi perlindungan dari Allah walau waqin. Jadi Allah tidak akan
memberikan perlindungan dan juga tidak akan menjadi pemelihara. Makanya Nabi itu ditunjuk untuk membawa Quran, dan Nabi termasuk orang yang kuat memegang Al-Quran meskipun diancam oleh orang-orang kafir. Yang ancam tidak hanya 1-2 orang tapi banyak, Nabi tetap kekeh ya. Karena Nabi yakin bahwa Allah itu sebagai pelindung dan pemelihara. Kemudian di surat Ar-Ra'd ini banyak Allah menceritakan tentang misalnya Allah yang menciptakan petir, yang menciptakan guruh, yang menciptakan mendung, yang menurunkan hujan. Nah, kita sebagai orang Islam harus menetapkan dalam hati kita, setiap melihat sesuatu kita ikutkan Allah di situ sebagai zat yang mengatur, yang menciptakan. Oh, Gusti Allah menciptakan guntur, ono udan loh ya Allah, Gusti Allah menurunkan hujan ya. Kalau kita mengatakan oh iya turun hujan karena ada mendung di atas, jadi niku ucapannya wong umum nggih, wong umum. Lah nek wong Islam alhamdulillah Allah menurunkan hujan. Bagaimanapun itu adalah kehendak Allah. Adapun masalah hujan itu proses terjadinya dari air yang menguap naik ke atas kemudian dibawa oleh mendung, itu proses, dan yang menciptakan proses itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua proses terjadi terhadap barang-barang, benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Kalau air yang menguap, air dari siapa? Siapa yang menciptakan? Dan seterusnya. Itu hakikatnya adalah semua dari Allah ya, dan nanti akan kembali kepada Allah untuk kita bertanggungjawabkan. Makanya kita melihat sesuatu harus menyatakan unsur Allah ya, Allah semua kita kembalikan kepada itu. Demikian Allah mengatakan begitu ya. Di sini huwallazi yurikumul barqa ayat 12. Dia ya, Allah menyampaikan dia yang memperlihatkan kepada kalian kilat. Jadi Allah bukan kilat untuk dewi kan, tapi Allah yang mengeluarkan. Dan ketika ada kilat, Allah itu ingin menyampaikan bahwa akan turun hujan. Biasanya enten kilat, enten bledek niku arep udan, krono mendung. Nah, itu. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Jadi mereka itu keluar suaranya itu sesungguhnya adalah tasbihnya guruh, tasbihnya guntur ya, sebagai bentuk pujian kepada Allah, dan juga malaikat min khifati karena takut kepada Allah. Wa yusilus sawa'iqa, dan Allah yang mengirimkan fayusibu biha, dan semua itu Allah semua di situ. Gitu. Makanya ketika melihat sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hidup kita selalu begitu, kita akan terhindar dari kesombongan, terhindar dari putus asa. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, kok ini sih, aku kok urip gini terus gitu ya, akhirnya putus asa. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, ya Allah, Engkau menguji hambamu, saya harus kuat, saya harus sabar, saya harus berusaha untuk bertawakal, untuk melepaskan diri dari musibah ini. Demikian kalau kita sandarkan kepada Allah. Kalau kita sukses, anaknya hebat, anaknya pinter, itu juga kembali kepada Allah. Lek ora, jelo anakku, gitu ya. Kilo anakku iso tak biaya, tak bandani, tak ora didik. Akhirnya kembalinya ke saya itu bentuk kesombongan. Tapi kalau orang mengalami pada Allah,
Alhamdulillah memberikan rezeki sehingga anak saya bisa sekolah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau beri saya anak yang soleh. Ya Allah, akhirnya kembali semua kepada Allah, sehingga kebanggaan sombong itu akan lenyap, akan hilang. Nah, itulah Allah mengajarkan semuanya dikembalikan dan diikutkan unsur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita nggak akan sedih ya, ketika kita melihat sesuatu masih anak nakal gitu ya. Ya sudah, anak nakal ya diajari cek pinter ngeten. Gak, wah anak sopo ada ngelali. Pun kok nemu akas anak sopo kan gitu ya. Anak dia. Ya itu. Tapi kalau kepada Allah kita akan bisa menghindarkan. Ya Allah, berikanlah saya kesabaran untuk mendidik, merawat titipan amanah anak-anak yang Kau berikan kepada saya. Demikian seterusnya. Insyaallah kita akan selalu. Itu di Ar-Ra'd itu banyak kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu. Allah yang menjadikan ini, Allah yang menjadikan itu, Allah yang menyiapkan surga, Allah yang berikan neraka untuk orang kafir. Semua kembali kepada Allah. Walillahi yasjudu man bis samawati wal ard tau'an wa karhan wa dhilalun. Kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan di bumi. Itu juga di Ar-Ra'd ayat berapa tadi? 15 ya. Itu surat Ar-Ra'd. Oke, yang terakhir dibaca tadi mana tadi? 37. Oke. Ada juga disebutkan di Ar-Ra'd juga ingat saya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u tadi. 26, Allah yang meluaskan rezeki kepada dikehendaki dan membatasi. Wabarakatuh bil hayati dunya, dan mereka bahagia dengan kehidupan dunia, tapi tidak lupa akhirat, karena menyadari bahwa dunia itu hanya hiasan belaka, bukan yang sesungguhnya. Sesungguhnya mana? Nanti di akhirat. Dan itu di ayat 26 gitu ada banyak di sini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah. Orang di antara orang-orang yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk adalah orang yang beriman, hatinya tenang dengan ingat Allah. Orang yang iman itu hatinya harus tenang ketika ingat Allah. Tadi itu semuanya dikembali pada Allah. Mendapatkan musibah, menyadari bahwa ini ujian, dan ujian itu bukan bentuk siksaan badan, bentuk kasih sayang. Kalau kita diuji, pasti kita akan diangkat oleh Allah. Kita harus menyikapi ketika kita diuji, ini adalah perhatian Allah untuk mengangkat derajat kita. Diuji. Karena dengan kita menjalani ujian, kita lulus dapat ijazah, berarti derajat kita diangkat oleh Allah. Lah bagaimana Allah mengangkat? Ya tadi dengan menguji. Kalau nggak diuji nggak tahu kualitas diri kita itu. Ya jadi semua ketika kita kembalikan kepada Allah, ingat Allah, maka hati kita tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Diulang lagi, ingatlah dengan zikir pada Allah, hati akan menjadi tenang. Itu ayat 28. Ya, bentuk praktik dalam setiap hari, alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum. Jadi orang yang iman dan selalu berbuat baik, hatinya baik, pikirannya baik, perilakunya baik, itu diantaranya amilus sholihah. Dan mesti digandeng amanu wa amilus sholihah. Orang yang iman pasti dia akan berbuat baik. Karena iman juga di situ maksudnya adalah bukan hanya percaya, tapi mencintai Allah, mencintai seluruh ciptaan Allah, sehingga yang dilakukan adalah kebaikan. Begitu.
Itu barangkali tambahannya, monggo kalau pengen lebih detail bisa dibaca. Terjemahannya ini mudah dipahami ya. Yang surat Ar-Ra'd ini kita baca pelan-pelan, itu banyak sekali nasihat-nasihat yang bisa kita ambil langsung dari ayat-ayat yang ada di surat Ar-Ra'd. Napa Ar-Ra'd artinya? Guruh ya, dan bilang guntur ya. Pokoknya berkaitan dengan berdek, kilate bunyinya itu di situ yang terkandung di surat makna Ar-Ra'd. Ada yang menjadikan surat Ar-Ra'd ini dibaca untuk orang yang sakit tidak meninggal itu dibacakan Ar-Ra'd. Tapi saya nggak suka, kok jahat banget gitu ya. Kalau saya disuruh baca Ar-Ra'd milih Ar-Rahman, biar dapat kasih saya. Ar-Ra'd kok sawangan ini berharap udah mau mati gitu ya. Ya seringkali, beberapa kali saya sudah diminta orang tuanya itu sakit, dia nggak meninggal gitu ya. Terus Pak tolong bacakan Ar-Ra'd. Ya ojo dhewe Ar-Ra'd, aku maca Ar-Rahman ae. Nggih sawangane kok ngarep-arep wong tuane ndang mati gitu nggih. Kok gak mati-mati lho. Jane sing gawe mati niku sinten. Karena kejut. Jadi kayak artinya kena sambar gedek nggak mati ya. Ya. Bisa tetap mendoakan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Sebenarnya baca Quran yang manapun itu fadilahnya untuk yang sakit itu ada, bisa menjadi obat, meringankan beban gitu loh. Kadang orang salah paham. Dikon waca Ar-Ra'd wae cendang gitu. Ini kesing keliru. Kalau Yasin aja. Sama saja semua Al-Quran. Emang ada hadis yang mengatakan Yasin, karena Yasin kenapa kok surat itu sebenarnya karena di dalamnya banyak nasihat ya, banyak peringatan sebenarnya. Harapannya membaca itu kita jadi ingat gitu loh, sehingga disadarkan dengan itu bahwa kita juga akan mati, kita juga seperti itu. Tapi kadang mboten maca Yasin jendang mati. Cek matine penak. Ya, kita baca Quran niatkan kita meringankan bebannya orang yang sakit. Terkerongkok mati apa waras ya apa jere sing ya itu sing kuwasa. Anjir. Ya benar bisa bersani di Ar-Ra'd tadi apa nasihat semua kan? Di ala bidzikrillah. Kita diharapkan untuk zikir, ingat kepada Allah. Dengan ingat hati kita jadi tenang gitu. Maksud itu perintah kok ndak mati lah betul. Gitu. Ya itu kadang orang nggak ngerti sini Quran karpe dhewe ngoten niku. Karpe dhewe ngoten ya. Ya. Hanya di antaranya. Tapi ya sih mending maca Quran gitu masih wis karepe sing penting maca Quran cek penting gitu ya. Sing apik niku nek wong kene kate mati dieling-elingno warisane niku sing lain gitu. Cuma dhisik Pak, ya opo iku surate durung mari. Pak nang ndi Pak, iku Pak dalan ndi. Waduh wis ta. Durung meninggal wis. Abang ngeluh. Ampun ngaten nggih. Ya kita tutup doa. Allah